kembali berjumpa dengan saya Sunaris dari Forum News Network. Udara ini semakin sejuk, tapi situasi politik seperti biasa tetap hangat dan malah panas. Karena hari ini rencananya kan Habib Rizik harusnya dipanggil untuk yang kedua kalinya oleh Polda Metro Jaya, Bung Rocky. Ya, di Sentul suhunya sampai tadi jam 6 pagi itu 21 derajat. Wah, itu sangat dingin itu. Sejuk ya, enak. Ya. Perlu selimut sebetulnya, cuman kadang-kala kalau minta ke bansos, itu selimut satu dia gunting bagi dua, laporannya dua, padahal dia cuma bisa satu. Disitulah manipulasinya tuh. Korupsi bisa begitu. Jadi selimut pun tinggal separuh ya, untuk menutup. Separuh. Ya, ditarik ke atas kaki terbuka, ditarik ke kanan ke bagian kepala terbuka gitu. Nah ini. Ya. Ini soal bansos ini memang ramai kalau publik ini tuntutannya hukuman mati. Anda terus MUI juga sudah mendukung itu, tapi Anda sendiri posisi kan tidak sepakat dengan hukuman mati ya, Bung Rocky. Tapi bukan berarti hukuman ringan kan? Ya, waktu narasi hukuman mati diajukan, saya bereaksi bahwa saya dari puluhan tahun itu menentang hukuman mati. Di LBH kita menentang itu. Saya ngajar hak asasi manusia di Universitas Indonesia, filsafat hukum juga dengan maksud menentang hukuman mati. Karena satu prinsip bahwa hukuman mati itu artinya mengambil nyawa manusia yang adalah hak dasarnya tuh. Jadi itu filosofinya tuh. Tapi selalu ada yang disebut keadaan prima facie, di mana hukum positif mengizinkan hukuman mati dengan alasan-alasan tertentu. Jadi saya pahami itu, debat itu, karena itu dilema di dalam debat tentang fungsi hukum. Nah, supaya kita bisa tertib lagi di dalam membahas soal Menteri Sosial ini, yang dipersoalkan publik adalah ultimum remedium. Jadi semacam sebut aja upaya tertinggi untuk menghasilkan keadilan. Karena itu orang menuntut hukuman mati. Jadi sebetulnya poin itu poin yang masuk akal. Karena dimungkinkan oleh undang-undang, oleh hukum positif. Apalagi Indonesia sekarang menganggap tradisi hukum positif kita itu selalu bisa diabaikan di pengadilan karena tuntutan bisa diajukan melampaui alasan sehingga bebas karena tuntutannya atau dakwaannya berlebih. Tapi kita mesti ingat bahwa hidup ini bukan sekedar diatur oleh legal norm, tapi juga ada social norm. Nah, social norm ini yang menuntut hukuman maksimal, bahkan dengan kemarahan orang menyebutkan dipancung aja, dimatiin aja. Kan itu yang mesti dipahami oleh Mahfud MD kan. Bukan pagi-pagi udah bilang nggak ada hukuman mati buat si Mensos karena tidak dalam keadaan darurat segala macam. Jadi sikap defensif dari kekuasaan yang terbaca di dalam ketergesa-gesaan Mahfud MD untuk mengucapkan tidak ada hukuman mati, itu menunjukkan akan ada proteksi lagi terhadap terdakwa ini. Jadi mungkin akan ada tukar tambah, oke, dihukum sekian, nanti dibalikin sekian, segala macam. Itu yang membuat kita frustrasi sebetulnya, dan jangan menyesal kalau frustrasi itu tumpah di jalan dalam bentuk demo besar-besaran lagi. Karena ini soal justice, soal kemarahan publik melihat kekonyolan kekuasaan, atau saya sebut kemarin kedunguan kekuasaan. Bagaimana mungkin ada menteri yang disuruh ngurus sosial, masalah sosial, dia kantongi uangnya tuh. Kan ini penghinaan luar biasa terhadap kesosialan manusia, terhadap kepapaan manusia. Itu poin saya tuh, Hersu. Bung Rocky, jadi memang kalau kita lihat konstruksi hukum yang sudah dibangun, kita bisa ikut itu pernyataan dari Firly Bahuri, Ketua KPK. Satu, dia menetapkan pasal 12 dan pasal 11, begitu ya. Pasal 12 ini kan hukuman paling ringan 4 tahun dan paling maksimal 20 tahun. Tapi kalau pasal 11 ini lebih ringan lagi ini. Paling ringan 1 tahun, maksimal 5 tahun, begitu. Dan dia, kenapa kemudian publik menuntut soal hukuman mati ini? Karena dalam berbagai kesempatan, baik di Komisi 3 maupun di wawancara dengan media, selalu menyebut itu, bahwa dalam COVID ini bisa dihukum mati. Tapi sekarang dia menyebutkan bahwa tengah mendalami. Nah, kan publik mencurigai kata-kata tengah mendalami ini. Itulah, kekuasaan itu selalu diawali dengan upaya untuk negosiasi. Karena itu kita ingat lagi akhirnya bahwa ya Firly terpilih karena proksi kekuasaan tuh.
Sehingga masuk akal kalau kemudian Mahfud ucapkan hal yang sama. Jadi seolah-olah ada pembicaraan antara KPK dan Istana. Hal yang terlarang sebetulnya. Lebih terlarang lagi, Mahfud berkomentar. Yang boleh berkomentar itu ahli hukum boleh, dosen hukum boleh itu. Tetapi Mahfud itu eksekutif yang bisa membuat policy. Ngapain dia komentari wilayah hukumnya KPK? Itu urusan KPK, mau dituntut bebas, kayak mau dituntut seumur hidup, mau dituntut mati, itu urusan KPK. Tetapi ketika kita dengar bahwa Firly akhirnya sebut aja melemah gitu atau menurunkan semangat hukuman matinya, maka publik mengambil kesimpulan itu berarti tadi malam ada WA-WAan antar Mahfud dan Firly. Kan itu mudah sekali kita lihat kan. Jadi kita bisa membayangkan lagi bahwa seorang menteri dari Partai Wong Cili merampok uang Cili hanya dihukum sekedarnya dan akan diatur supaya ada remisi ini, remisi itu, ada pertimbangan dia belum pernah dihukum, ada pertimbangan dia berkelakuan baik, segala macam itu akan dipakai lagi kan. Inilah yang disebut sebagai korupsi kedua. Korupsi pertama adalah bansosnya sendiri, korupsi kedua adalah mental pejabat publiknya yang korup itu kan, karena mau tukar tambah dengan deal-deal di istana. Itu soalnya tuh. Ya, sebenarnya kan sayang sekali ini kalau kita lihat kepercayaan publik terhadap KPK ini sedang pulih gitu ya. Orang sedang berharap terlampau tinggi gitu, tapi tiba-tiba ketika menghadapi situasi semacam ini mereka disadarkan kembali harus terbangun dari mimpi indah gitu, Bung Rocky. Mungkin dia lagi mimpi bahwa akan ada promosi jabatan segala macam, akan ada alokasi kekuasaan baru, sehingga belum seharusnya dicicil soal bansos ini. Kalau soal bansos dari awal LSM itu udah menganalisis bahwa di sana pasti ada korupsi itu. Wartawan juga udah mengintip itu dari awal itu. Tapi soalnya adalah kapan itu mau dibongkar itu. Jadi kalau soal korupsi Mensos itu udah pasti berlangsung itu. Apalagi di situ dengan uang sebanyak mungkin. Tapi tiba-tiba setelah kasus Gerindra maka kasus Mensos ini diajukan itu. Jadi orang menganggap bahwa ya sebetulnya di dalam KPK sendiri ada miskoordinasi itu yang mungkin tidak sepengetahuan Firly itu. Tapi Firly harus ambil alih isu itu kan. Maka dia masuk ke publik dengan headline dimungkinkan hukuman mati. Jadi saya percaya bahwa KPK itu tetap ada reserse-reserse yang berakal sehat, yang punya integritas, yang nggak peduli dengan prosedur resmi di KPK. Pokoknya OTT selesai. Kalau udah masuk ke publik, siapa yang mau lawan itu. Nah ini yang saya kira mencemaskan istana. Jadi istana mulai membayangkan, waduh, ini udah 2 nih, bisa 3, 4. Yang di luar koordinasi KPK, tapi hanya kena hati nurani dan kecerdasan yunto kecerdikan dari reserse penyidik-penyidik KPK. Nah saya menganggap ada 2 KPK sekarang. KPK secara formal, yang kemarin dikutuk oleh anak STM, segala macam itu. Dan KPK yang beroperasi demi justice. Mereka yang sebetulnya mau disingkirkan, tapi nggak berhasil disingkirkan oleh kekuasaan. Mereka tetap ada di KPK yang berupaya untuk memperlihatkan bahwa walaupun secara institusi KPK itu dilemahkan, tapi semangat memberantas korupsi dari individu di KPK itu tetap menyala-nyala. Itu yang ditakutkan oleh kekuasaan sekarang tuh. Oke, ini menarik nih karena Anda menyoroti Firly. Saya sendiri juga agak terkejut karena tiba-tiba dia yang tampil dalam kasus pengumuman dalam kasus Mensos ini. Karena sebelumnya ketika Menteri Kelautan kan dia tidak muncul, yang muncul hanya salah satu wakil ketuanya. Sekarang dia betul-betul kendalikan itu. Jadi menurut Anda memang tentu saja ada sesuatu mengapa kemudian sekarang Firly perlu tampil gitu. Kan nggak mungkin 2 kali kasus gede, Firly diam aja kan. Itu makin kuat keterangan publik bahwa memang Firly tidak dilibatkan atau tertipu di dalam operasi itu. Kan itu yang beredar sekarang kan. Jadi di bawah Firly begitu banyak inisiatif yang kadangkala dikoordinasi diam-diam sebetulnya oleh sebut aja aktivis-aktivis di KPK. Saya mau sebut aktivis saja karena kalau disebut komisioner atau disebut reserse itu ada hierarkinya tuh. Jadi mereka yang menganggap bahwa oke, mari kita lakukan sesuatu walaupun mungkin akan bertentangan dengan SOP KPK, tapi kalau 3-4 kasus diajukan nggak mungkin Firly itu diam lagi. Jadi Firly akhirnya harus ikut dengan
undercurrent ini, itulah saya sebut aja, ini arus bawah di KPK yang tetap dalam semangat reformasi itu, semangat revolusi akhlak, semangat menjaga Indonesia dengan moral, itu aja. Dan sebenarnya kan ini bagi Firly, kalau dia pandai-pandai menitih buih, ini bisa menguntungkan. Karena bagaimanapun juga sekarang udah bintang 3 posisi dia. Dan tentu saja karirnya di ujung karir. Kan ini bisa jadi lompatan kodok ini buat Firly kalau dia sukses memimpin KPK. Oh, kalau Firly ajak debat Mahfud MD, saya kira publik akan eluk-elukan Firly. Firly bisa tegur Mahfud, jangan ikut-ikut, ini wilayah kami ya. Itu dia dapat lagi moral support luar biasa tuh. Tapi kelihatannya nego lagi itu. Ini begini-beginian nih yang bikin Indonesia jalan di tempat itu. Jadi ide tentang penghukuman maksimal, dan yang maksimal itu adalah capital punishment, death penalty, itu, hukuman mati. Itu dimungkinkan di dalam, bahkan PBB mengambil posisi itu tuh dalam kasus-kasus tertentu tuh. Nah, tuntutan maksimal itu yang mesti diterangkan oleh Mahfud MD. Mahfud mesti terangkan mengapa publik marah terhadap batubara ini, orang PDIP ini. Kan itu yang mesti diterangkan kan. Karena ini bukan departemen teknis biasa, ini departemen sosial. Yang bagian inti dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Itu dikangkangi, bahkan dilumuri kotoran oleh menteri itu. Dan menteri itu ada dari PDIP. Nggak mungkin PDIP bilang, ya itu menteri, itu individu. Loh, dia jadi individu kalau dia bukan berasal dari PDIP. Kita tahu rekrutmen partai itu, rekrutmen menteri berasal dari PDIP. Jadi PDIP seolah-olah mau lepas tanggung jawab. Bahwa itu korupsi itu adalah dalam hukum pidana barang siapa. Jadi nggak terkait dengan partai. Memang dalam konstruksinya barang siapa, siapapun. Tapi yang siapapun ini bukan siapa-siapa kalau tidak dikirim oleh PDIP untuk jadi menteri. Ini banyak kedunguan itu di kalangan komentator, pengamat, termasuk dari partai-partainya sendiri itu. Ya. Karena mau cari selamat gitu kan. Ya. Tetapi sebenarnya publik dengan menyimak pernyataan Pak Mahfud MD sebenarnya sudah mulai bisa memprediksi kemana nih barang ini mau dibawa ini. Bukan barang siapa nih, tapi barang yang satu ini mau dibawa kan sudah mulai kelihatan tuh arahnya, Bung Rocky. Sangat kelihatan, itu pasti akan dihukum ece-ece aja tuh. Seperti standar nanti dianggap nggak boleh melampaui standar selama ini. Koruptor itu cukup 4, 7, paling tinggi 8 tahun, nanti terus dipotong korupsi, jatuhnya 4 tahun juga, masa macam-macam, akhirnya 2 tahun bebas itu. Jadi bayangkan misalnya, hal yang sangat fundamental sebagai monumen untuk pemberantasan korupsi, dipermainkan sekedar tukar tambah politik. Jadi mungkin Pak Prabowo juga lagi berpikir bagaimana supaya kasus beliau itu, kasus Gerindra itu bisa jadi tumpuan untuk menghasilkan momentum baru bagi Indonesia. Nah, kita tunggu sebetulnya setelah kasus Gerindra, orang akan pelajari Gerindra akan bersikap apa terhadap kekuasaan. Itu yang mesti dicermin dari PDIP. Nah, kalau bisa PDIP dan Gerindra satu pikiran, yaitu berhenti dari kekuasaan. Kan itu baru keren kan? Ya. Nah, tapi Anda tadi menyinggung soal Gerindra. Saya ini dengar kabar gitu, kalau orang nyebut bocoran. Katanya kemungkinan besar Pak Prabowo tidak akan mengajukan calon menteri baru gitu. Nah, ini kalau sampai terjadi seperti itu, menurut Anda apa implikasinya secara politik, Bung Rocky? Secara politik kabinet itu bubar. Karena dukungan Prabowo itu pasti kalau dia nggak ada di dalam maka dia akan beroposisi kan itu soalnya kan nggak mungkin Prabowo diam-diam aja nggak akan kirim lagi menteri ke kabinet. Jadi secara teknis keadaan hari ini memperlihatkan kerapuhan di dalam kabinet. Yang dulu kita bicarakan di FNN bahwa saya terangkan bahwa kabinet itu kerjaannya sekarang saling amputasi itu. Ini yang sedang terjadi, saling amputasi. Jadi mestinya ada pelajaran penting di dalam publik hari ini. Nggak usah dengerin Mahfud, nggak usah dengerin segala macam juru bicara partai. Bahwa menegakkan reformasi artinya memberantas korupsi. Memberantas korupsi artinya menuntut transparansi habis-habisan. Dan hanya dengan cara itu kita berharap bahwa setelah 2024 atau bahkan sebelum 2024, kita bisa mulai sebuah Indonesia yang berakhlak, Indonesia yang dituntun dengan moral, Indonesia yang hidup dari etik. Ya. Itu proposal kita tuh. Ya, saya kira kita tunggu saja. Tapi kalau kita lihat konstruksi hukum seperti yang disampaikan oleh Firly, memang
tuntutannya adalah tuntutan ringan karena pasal 12 dan pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Jadi jangan berharap saat ini ada hukuman yang maksimal gitu, Bung Rocky. Ya, kita ingin agar supaya tuntutan maksimal itu tidak lagi diajukan oleh pengadilan, tapi diajukan oleh rakyat. Gitu. Karena ini adalah soal social norm. Ya. Oke. Karena bagi rakyat, bagi pemerintah ini bukan bencana alam, tapi bagi kita udah bencana dunia akhirat ini buat rakyat kecil, terutama kan COVID ini. Iya, itu konstruksi hukumnya bilang begitu. Cari alasan ini bukan bencana alam. Bagi rakyat nggak ada urusan yang bencana alam bukan bencana alam, tapi hak dia bahkan untuk memperoleh bantuan itu terhalang oleh PDIP, oleh menteri yang dari PDIP. Jadi itu betul-betul bencana moral bahkan lebih tinggi dari bencana alam itu. Oh, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Bye. Iya.